Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Humaniter yang bertemakan MERSI atau Medical Emergency Rescue Committee. Memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 3, Raffian Nur, Muhammad Saiful Anwar, Muhammad Iqbal Humairi, Muhammad Ma'mun, Halimatus Syadiah, Istianisih, Rina. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu dasar hukum pembentukannya MERSI, tujuan dibentuknya MERSI, tugas pokok dan fungsi MERSI, peranan MERSI, kelebihan dan kelemahan MERSI. Bacakan dasar hukum pembentukannya MERSI. MERSI atau bisa disebut dengan Medical Emergency Rescue Committee adalah organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak dalam bidang kegawat daruratan medis dan mempunyai sifat amanah, profesional, netral, mandiri, sukarela, dan mobilitas yang tinggi. Pada tanggal 14 Agustus 1999, lahir satu organisasi sosial kemasyarakatan yang bernama Medical Emergency Rescue Committee yang disingkat dengan MERSI. Dalam perjalanan organisasi kemanusiaan ini, MERSI selalu memberikan bantuan terhadap korban-korban konflik. Salah satu usaha MERSI terlihat saat terjadi gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter yang terjadi di Jawa Barat pada September 2009. MERSI mengirimkan tim medis untuk melayani korban-korban serta memberikan obat-obatan. Selain itu, MERSI juga ikut menangani bencana banjir yang sempat terjadi di Wasior, Papua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tak hanya peduli dengan korban dalam negeri saja, dengan sifat-sifat amanah, profesional, netral, mandiri, sukarela dan mobilitas tinggi, MERSI juga ikut andil dalam kegiatan kemanusiaan di luar negeri. Salah satunya yakni ikut serta dalam kegiatan sosial di negara konflik seperti Palestina. Pada tahun 2010, setidaknya lebih dari 5 relawan MERSI berhasil menembus daerah perbatasan Gaza. Para relawan MERSI ini kemudian mempunyai rencana untuk membangun rumah sakit Indonesia di daerah tersebut. Pada tahun 2013, rumah sakit ini resmi dioperasikan dengan bermodalkan dana sumbangan bagi Palestina sebesar 5 miliar dan beberapa dana lain dengan total produksi hingga mencapai 30 miliar. Rumah sakit Indonesia yang terletak di Beit Lahia, Gaza Utara telah rampung dikerjakan. Pengerjaan proyek ini sendiri telah hampir berjalan 2 tahunan. Rumah sakit itu sendiri berukuran 60 x 60 meter yang merupakan tanah wakaf dari pemerintah Palestina dengan bentuk bangunan segi 8 dan mempunyai basement. Rumah sakit ini sendiri menjadi tempat untuk pemulihan trauma dan rehabilitasi bagi warga Gaza yang menjadi. Berikut ialah contoh gambar peran MERSI dalam negara baik di dalam maupun di luar negeri. Yang pertama yaitu tim medis kerusuhan Tanjung Priok tahun 2010. Yang kedua, MERSI Care Center sunatan massal. 3. Tindakan operasi pasien misi gempa Padang pada tahun 2009. Yang keempat yaitu Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Tujuan dibentuknya MERSI. MERSI bertujuan memberikan pelayanan medis untuk korban perang, kekerasan akibat konflik, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan bencana alam di dalam maupun di luar negeri. Organisasi ini dibentuk oleh sekumpulan mahasiswa Universitas Indonesia yang berinisiatif melakukan tindakan medis untuk membantu korban konflik di Maluku, Indonesia Timur pada Agustus 1999. MERSI merupakan lembaga yang keanggotaannya disebut relawan atau unpaid volunteers. MERSI berasaskan Islam dan berpegang pada prinsip rahmatan lil alamin. Dengan prinsip rahmatan lil alamin, MERSI memberikan rahmat dalam hal ini pertolongan kepada semua makhluk baik personal maupun kelompok tanpa melihat latar belakang, agama, mazhab, harakah, kebangsaan, etnis, golongan, politik, penjahat atau bukan,
pemberontak atau bukan, melainkan atas dasar urgensi, yaitu to help the most vulnerable people and the most neglected people. Atas dasar inilah Mercy menjalankan misi kemanusiaannya ke Afghanistan, Irak, Iran, Palestina, Lebanon Selatan, Kashmir, Sudan, Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan lain-lain. Begitu juga ketika pengawal kesehatan Ustadz Abu Bakar Bashir, Ustadz Abu Jibril, almarhum istri almarhum Panglima GAM Ishak Daud, orang-orang yang dipenjara karena tuduhan teroris, atau almarhum Imam Samudra Amrozi, Ali Gufron, dan lain-lain, dan narkoba, serta Komjen atau Kompol Susno Duaji. Kemudian tugas pokok Mercy adalah memberikan pelayanan medis kepada korban perang atau yang terkena bencana alam baik di dalam maupun di luar negeri. Yang mana perlu kita ketahui juga bahwa organisasi ini dibentuk oleh sekumpulan mahasiswa Universitas Indonesia yang berinisiatif melakukan tindakan medis untuk membantu korban konflik di Maluku, Indonesia Timur pada Agustus 1999. Contohnya lain adalah misalnya operasional Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Kemudian ada yang satu untuk Papua, konflik Yaman. Ada juga Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, Myanmar. Ada juga Rumah Sakit Galela di Halmahera Utara dan lain-lainnya. Peranan Mercy. Mercy, wujud nyata peranan masyarakat Indonesia peduli Palestina. Menurut Luli, kehadiran Mercy dan Rumah Sakit Indonesia ini merupakan wujud nyata masyarakat Indonesia untuk menolong saudara-saudaranya di Palestina. Pasalnya, semua pembangunan rumah sakit ini merupakan hasil donasi dari rakyat Indonesia. Ini murni donasi dari rakyat. Kami meminta donasi dari masjid-masjid, masuk sekolah, minta donasi dari perusahaan. Beberapa kali kami juga melibatkan para band, misalnya Slang, Wali, Naif. Intinya ini ialah uluran tangan para masyarakat Indonesia yang peduli dengan Palestina, ucapnya. Kelebihan Mercy. Kelebihan Mercy yaitu organisasi yang bergerak cepat dalam menangani kegawatan darurat, contohnya pemberian penolongan medis terhadap korban bencana alam, dan lain-lainnya, dan menolong tanpa pamrih, mempunyai sifat amanah, profesional, netral, mandiri, sukarela, dan mobilitas tinggi. Tak hanya peduli dengan korban dalam negeri saja, dengan sifat-sifat amanah, profesional, netral, mandiri, sukarela, dan mobilitas tinggi, Mercy juga ikut adil dalam kegiatan kemanusiaan di luar negeri, contohnya seperti pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Kelemahan Mercy. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pihak Rumah Sakit Umi Bogor dan organisasi sosial kemanusiaan Mercy akan dimintai keterangan terkait hasil swab tes Rizik Syihab. Mahfud meminta kedua belah pihak kooperatif untuk hadir dan memberikan keterangan. Sementara itu, Mahfud memperoleh laporan bahwa Mercy tidak memiliki laboratorium. Tidak hanya itu, organisasi tersebut juga tidak memiliki laboratorium dan tidak terdaftar jaringan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tes, ungkap Mahfud. Jadi kelemahan Mercy menurut Mahfud MD, Mercy tidak memiliki laboratorium dan organisasi itu tidak memiliki wewenang untuk melakukan swab test. Habib Rizik Syihab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.